Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Verlinda Yunistiawati dari D4 Sistem Informasi Geografis dengan NIU 18446. Di sini saya akan merepresentasikan tentang hasil dari penerapan Ionic di Visual Studio yang telah dilakukan dari tutorial video 1 sampai tutorial video 9. Nah, untuk yang pertama yaitu step awalnya berupa install dari Ionic-nya. Itu cara menginstalnya berada pada Visual Studio. Nah, ini sebelum melakukan penginstalan harus membuat folder terlebih dahulu, seperti ketika yang saya lakukan yaitu membuat folder di C, yaitu Recicirca, kemudian dilakukan install di situ menggunakan Visual Studio. Kemudian untuk menjalankan servernya, jadi setiap kita akan melakukan pengubahan kode ataupun akan menampilkan hasil harus menjalankan server terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan mengarahkan pada folder Regicicak, spesifiknya berada di Regicicak app, kemudian mengetikkan Ionic Serve. Nah, di sini tidak boleh di CTRL-C karena nantinya akan berhenti servernya. Nah, di sini aplikasi yang akan dibuat yaitu merupakan aplikasi Regicika. Kemudian yang dibuat itu yaitu komponen-komponen yang dibuat itu berada pada app, kemudian dibuat folder baru seperti komponen dan page. Nah, di dalam komponen tersebut terdapat error message dan juga pickup call chord. Kemudian untuk di page itu terdapat home, terdapat loader, terdapat login, terdapat pick up call, terdapat pick up calls, terdapat register. Nah, referensi yang digunakan yaitu video tutorial dari 1 sampai dengan 9. Kemudian untuk skrip yang digunakan atau uh, atau atau skrip yang dibuat acuan yaitu dari ionicframework.com. Kemudian saya akan menampilkan hasil dari pembuatan aplikasinya. Tampilan aplikasinya kurang lebih seperti ini. Kemudian jika diisikan email dan password, apabila belum diisikan maka akan memunculkan warning. Kemudian jika diisi tidak sesuai, juga bisa memunculkan warning. Kemudian ketika melakukan login misalnya gmail.com, password, kemudian melakukan login, nah akan tertampil seperti ini. Nah, ketika ada last pick up call-nya, ini dapat dilihat dari aktivitas apa yang sudah dilakukan dengan si all. Nah, kurang lebih seperti ini, yaitu ada on hold, processing, dan finished. Kemudian bisa di back, dan kemudian juga dapat menambahkan aktivitas baru yaitu dengan create pick up call. Nah, di sini dapat dibuat. Nah, tadi ketika di create, ini dapat dituliskan, kemudian ada create pick up call, maka nanti akan muncul di sini. Tampilan di sini mungkin akan dibuat di selanjutnya. Kemudian sebelumnya tadi ketika melakukan login, apabila belum mempunyai akun maka harus register terlebih dahulu. Maka register, kemudian mengisikan data diri. Nah, kemudian dipencet register. Maka dapat masuk ke dalam aplikasinya. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan source code. Nah, untuk pembuatannya yaitu yang pertama membuat home. Nah, home di sini yang diatur berupa homepage HTML,
kemudian homepage TS, homepage speak TS, homepage SSS, dan juga home module. Nah, yang pertama home HTML. Nah, di sini mengatur tentang apa aja yang akan ditampilkan pada home ketika dilakukan peluncuran home. Nah, di situ tadi di home tuh ada tampilan yaitu kayak Reci CK, kemudian nah di sini terdapat success start, itu merupakan kode dari warna huruf atau warna dari backgroundnya juga. Kemudian ini terdapat image source-nya. Intinya pada home itu merupakan tampilan home seperti ini, kurang lebih ada pengaturan Reci CK, kemudian ada nama, gambar, dan juga hold-nya ini. Nah, ada ininya juga, menu. Itu untuk home. Untuk loader, itu merupakan pengaturan dari sistem untuk melakukan load antara satu kelas dengan kelas yang lain, misalnya dari home dan juga login. Nah, ketika dari home ketika loginnya dijalankan, maka akan ke home seperti itu untuk loadernya. Nah, di sini juga terdapat pengaturan loader page TS. Nah, di sini mengatur set timeout. Nah, ini berfungsi ketika server dijalankan, maka akan masuk ke dalam loader, kemudian loader akan menghubungkan ke login. Nah, untuk login yaitu pengaturan dari tampilan yang ada pada halaman login, termasuk dari pengaturan email, password. Apabila password belum terisi maka invalid, seperti itu. Kemudian untuk pick up call ini merupakan pengaturan dari isi dari pick up yang berada di dalam aplikasinya. Kemudian untuk pick up calls ini juga untuk register. Ini register pengaturan dari pembuatan akun atau belum mempunyai akun yang akan masuk ke dalam aplikasi harus melakukan register seperti itu. Nah, untuk komponen yaitu pick up call code dan juga error message. Untuk untuk pengaturan dari warna-warna terdapat dalam komponen SCSS. Jadi intinya pada HTML itu, misalnya yang terdapat pada page yaitu home. Nah, pada home itu pertama pengaturan HTML itu merupakan isi atau konten yang akan ditampilkan dalam home tersebut. Nah, untuk homepage SCSS itu untuk melakukan pengaturan dari tampilan seperti layout. Nah, untuk homepage speak.ts, nah ini untuk melakukan hubungan antara antara homepage HTML, SCSS, TS, dan homepage TS. Nah, ini juga merupakan pembuatan kelas dari masing-masing yang ada yang digunakan dalam home tersebut. Kurang lebih untuk yang lain seperti itu juga konsepnya.
Hanya saja ketika sistem dibuat, maka urutannya yaitu dari loader, kemudian melakukan login. Nah, di login ini akan masuk ke dalam home, em, mudahnya seperti ini. Nah, yang pertama itu kan akan loader. Nah, muter akan menampilkan login, kemudian jika diisikan, akan masuk ke dalam home. Nah, di dalam home ini ada hold. Nah, kemudian jika dilihat semua, maka akan menampilkan pengaturan dari pick up calls. Nah, kemudian jika di back dan kita akan membuat grid baru, maka akan menghubungkan ke pick up call. Nah, selain itu juga terdapat tadi register. Nah, untuk register ini dari register akan menuju ke home. Nah, untuk pengaturan penghubungan antara satu kelas dengan lainnya tadi, yaitu menggunakan namanya seperti routing seperti itu. Jadi hasil akhir atau hasil dari video 1 sampai dengan 9 kurang lebih seperti ini tadi yang sudah saya paparkan. Apabila banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.